Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan kasih Tuhan. Saat ini kembali kita bertemu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema hari ini saya beri judul Dosa dan Dampaknya bagi Kehidupan Manusia. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar kata dosa, ini sangat familiar sekali di dalam kehidupan kita. Dan bahkan dari generasi lepas generasi, kita pasti pernah mendengar kata dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti apa itu dosa? Apakah dosa hanya sebatas dengan kata dosa yang diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti pelanggaran, atau itu ceta dalam bahasa Ibrani, atau hamartia dalam bahasa Yunani, yang artinya meleset dari kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya membahas ini pada pertemuan kita hari ini? Kita akan melihat apa sih problem masalah mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga manusia sangat membutuhkan Tuhan. Tapi sebelum saya memaparkan lebih jauh lagi, apa yang menjadi acuan dasar untuk kita percaya ini? Kenapa kita mempercayai Alkitab? Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sumber yang akan saya paparkan ini adalah mengacu kepada kebenaran Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa kita mempercayai ini dulu? Supaya kita tidak digoyahkan oleh apapun, informasi apapun, bahwa pemahaman kita tentang dosa ini adalah benar. Alkitab itu memiliki manuskrip lebih daripada 5.000. Jauh lebih banyak ketimbang manuskripnya Aristoteles dan teman-temannya yang tidak lebih dari 20, tapi dunia mempercayainya. Sementara kita yang memiliki manuskrip lebih daripada 5.000, kadangkala masih diragukan. Nah, secara logika, secara ilmiah, ini tidak terbantahkan. Maka dari itu, kenapa saya memakai acuan Alkitab untuk menjadi sumber referensi utama untuk kita mengerti problem masalah mendasar manusia ini. Kenapa kita membahas ini, Bapak Ibu? Karena kita memasuki bulan Desember. Kita akan masuki masa Natal, dan kita akan harus tahu dulu kenapa ini kita rayakan. Sebelum kita membahas ini, makanya kita perlu untuk kita mengetahui apa itu problem masalah utamanya manusia, yaitu dosa. Secara catatan di dalam Alkitab, kata dosa baru pertama kali itu dicatat di dalam kitab Kejadian 4 pada waktu kisahnya Kain dan Habil. Dosa ini bersifat pelanggaran, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang mencekam. Dosa ini apakah awalnya hanya dimulai pada masa Kain? Tidak. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Kejadian 3, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, itu diberikan informasi bagaimana Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Disinilah awal permasalahan itu mulai muncul. Kita tahu bahwa kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah memiliki kondisi harmoni dengan Allah. Mereka memiliki relasi yang sangat-sangat baik dan saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita simak di dalam ayat ini, di sepanjang kita pembacaan perikop Kejadian 3, diketahui bagaimana mereka bisa mengidentifikasi kehadiran Allah di dalam lingkupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyimak ini untuk mengetahui sejauh mana dosa ini memiliki dampak yang kuat, dosa ini memiliki pengaruh yang kuat bagi kehidupan manusia, sehingga tidak ada jalan lain untuk kita bisa keluar dari cengkeraman ini selain daripada Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita akan simak bersama-sama kejadiannya seperti apa. Maka dari itu, kita lihat dari segmen berikutnya setelah ini. Kembali kita melanjutkan di segmen ini bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat fatal yang memiliki dampak yang begitu rupa. Mari kita simak Bapak Ibu, bagaimana peristiwa dosa itu mulai masuk di dalam kehidupan manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 3, dikatakan di sana, jadi mulai ayat 1 sampai mulai ayat yang ketiga, dikisahkan bagaimana ada percakapan antara Hawa dengan ular atau iblis. Saat iblis menawarkan begitu rupa pemahaman dan juga pikatan untuk supaya Hawa ini terlena, dan akhirnya dia pun mengambil keputusan bersalah. Sampai terlihat dampak dari apa yang dia lakukan itu menimbulkan apa? Kita bisa membaca di dalam Kejadian 3 ayat 7, saat mereka telah memakan atau telah melanggar peraturan Tuhan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Menarik kalau kita simak dari ayat ini. Ini ada korelasinya apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di Jemaat Roma. Khususnya, mari kita simak di dalam Roma 3, ayat yang ke-23, dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa hubungannya ayat ini dengan Kejadian 3 ayat 7 tadi? Karena kalau dikatakan bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, membuat mereka telanjang, artinya sebelumnya mereka memiliki pakaian, yaitu kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kisah ini hanya sebatas kisah tanpa memiliki akibat? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Seperti yang Allah sendiri katakan, kalau engkau memakan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, pastilah engkau akan mati. Disinilah juga Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma 6. Roma 6, kita akan baca Bapak Ibu. Ayat yang ke-23, dia mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Kenapa Rasul Paulus menyimpulkan itu atau menarik peristiwa itu? Menunjukkan bahwa dosa ini bukan sekedar kata dosa, tetapi berimbas kepada berakibatnya kematian. Jadi kematian inilah yang sebenarnya menjadi problem masalah besar di dalam kehidupan manusia. Ini bukan sekedar mati saja, tapi sebelum mati manusia mengalami yang namanya kehinaan. Tubuh yang harusnya menjadi abadi, menjadi fana, bisa rusak, bisa hancur, dan berakhir dengan kematian. Secara nurani, hati manusia pasti akan menolak. Dan ini imbasnya sangat kuat dari generasi lepas generasi.
Maka dari itu Bapak Ibu, kita ketahui masalah dasar krusial yang ada dalam kehidupan manusia ini terus menjadi momok yang menakutkan dan mencemaskan setiap manusia. Sehebat apapun manusia itu mencoba untuk menutupinya, toh ujung akhirnya tetap mengalami yang namanya upah dosa ini, yaitu kematian. Maka dari itu kenapa Rasul Paulus juga mengatakan di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam dan juga istrinya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi seluruh keturunan Adam, tak peduli kau percaya Tuhan atau tidak, maka kau akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Mau besar, kecil, mau bayi, orang tua, kita tidak bisa mengelak. Kita mau pergi kemana, kematian akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini baik, kita lanjutkan dari pembicaraan kita, dari segmen-segmen sebelumnya. Kita ketahui bahwa dosa ini memiliki dampak yang begitu kuat, dan ini meluluhlantahkan semua sendi kehidupan manusia. Tidak terpeduli dengan mereka baik yang ada di dalam hutan sekalipun, mereka mendapat dampaknya. Dan bukan hanya manusia saja, seluruh makhluk yang di alam semesta ini pun mendapat imbasnya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah tanah yang dihasilkan oleh manusia yang berdosa. Sehingga tidak heran kalau dalam peristiwa berjalannya waktu, dosa ini memanifestasikan dirinya dengan cara-cara yang jahat. Cara-cara yang merusak, cara-cara yang menodai, dan juga cara-cara yang menjijikkan. Itu merobek semua kebahagiaan, kedamaian, dan kebenaran di dalam kehidupan manusia. Ini kenyataan, ini fakta. Kita tidak bisa lari. Seperti Alkitab juga menyampaikan, ada orang yang mau coba lari ke gua-gua atau mereka lari kemanapun, mereka tidak akan bisa menghindari upah dosa yang adalah kematian. Banyak riwayat-riwayat yang mencoba untuk mereka menolak kematian dengan cara yang sedemikian rupa. Bahkan di kehidupan modern, ada ilmuwan-ilmuwan yang berusaha bagaimana cara menghentikan kematian. Tapi toh hasilnya mereka sia-sia. Kerusakan demi kerusakan ini akan mencapai klimaknya. Yaitu pada waktu nanti seluruh unsur yang ada di langit dan yang di bumi ini akan hancur. Ini akan hancur dan semua orang-orang yang dia selamatkan itu akan kembali hadir di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini masalah besar Bapak Ibu. Inilah yang kenapa yang saya sampaikan tadi, tema yang kita angkat di sini adalah dosa dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Memang tidak mudah.
Tapi bukan tidak ada solusi dari problem masalah ini. Yang pertama yang penting kita menyadari bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, ini semuanya tidak hanya baik-baik saja. Semuanya tidak normal-normal saja. Semua ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita yang tadinya tertawa dengan keluarga kita. Kita mau nggak mau dipisahkan oleh maut. Sehingga duka cita itu terus mengiringi kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan kita juga tidak bisa mempertahankan diri saat nanti maut mulai bereaksi di dalam diri kita. Lalu bagaimana solusinya untuk kita menghadapi ini? Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan. Dialah mengapa, karena kenapa Natal ini diperingati di hari ini, di bulan ini, adalah untuk menunjukkan bahwa problem masalah terbesar itu sudah ada solusinya. Bukan sekedar diimani secara imajinasi, tapi kita bersatu dengan Sang Firman yang nanti kita akan dengar di perjumpaan pertemuan kita berikutnya. Semoga apa yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita kembali ada masalah serius, tapi ada solusi yang serius juga yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk berpegang pada iman yang Dia berikan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.